Memang kelemahan di kita itu selain masalah peralatan juga kemudian adalah masalah SDM. Nah ini banyak kejadian ya. Contohnya waktu sidaknya Pak Dahlan Iskan kelihatan sekali di sana bahwa SOP itu tidak diikuti. SOP tidak diikuti. Jadi artinya memang kelemahan ada di SDM juga. Jadi ini yang mungkin nanti secara menyeluruh. Kalau kita melihat dari sisi teknologi itu kan teknologi itu bermanfaat berjalan kalau semuanya itu berfungsi dengan baik. Karena teknologi tidak hanya hardware, ada software, kemudian ada brainware di sini adalah SDM manusianya, dan kemudian organoware di situ sistem dari organisasinya juga nanti harus dilihat. Ya Pak Saleh, kalau kita melihat ini sebetulnya kan bahaya juga ya. Betul. Kita sudah pernah merasakan bagaimana industri penerbangan Indonesia tidak dipercaya bahkan oleh Eropa. Tidak ada satu maskapai pun dari Indonesia yang bisa terbang ke situ. Dan kalau ini dibiarkan begitu rupa, Angkasa Pura II mengatakan tidak bahaya kok. Kami sudah melakukan sistem navigasi secara manual menggunakan radio. Ini layak atau tidak sebetulnya untuk bandara internasional pusat di Indonesia ini? Kalau memang untuk mengoperasional untuk tetap pesawat bisa mendarat atau terbang itu memang bisa, tapi artinya paling enggak ini kan Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan pintu gerbang utama Indonesia. Maka itu dengan kejadian seperti kemarin itu kan dapat menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Tapi kita tahu bahwa pesawat internasional yang datang maupun keluar dari Bandara Soekarno-Hatta jumlahnya begitu besar. Akhirnya kan dengan kejadian tersebut kan banyak pesawat-pesawat yang akhirnya mereka harus mendarat di Singapura. Nah ini kan sangat menurunkan citra Indonesia. Nah kebetulan kami Komisi 5 juga kemarin melakukan sidak ke ATC tersebut. Nah di situ tadi apa yang disebutkan Pak Arya memang benar. Jadi ada harusnya kan ada 2 UPS yang backup itu, yang main dan yang satu backup. Nah, ketika yang main ini bermasalah, harusnya kontrolnya langsung otomatis dalam sekian detik itu langsung. Tapi ternyata ini kan ikut kebakar juga. Nah sementara yang kita tahu bahwa peralatan ini memang lifetime-nya udah, yang UPS main ini udah harus diganti. Nah mereka pengadaannya mulai dari bulan Maret, tapi nanti barangnya baru datang bulan Januari tahun depan. Ini yang sangat lambat. Masalah kita memang tidak ingin mencari kambing hitam tapi memang kita harus mencari tahu kesalahan ini terletak di mana supaya bisa diperbaiki. Dalam hal ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya tentu secara ini kan bagaimanapun ini kan di bawah Angkasa Pura. Angkasa Pura II. Ya. Nah maka itu kan kami juga akhirnya meminta agar Kementerian Perhubungan agar ini mempercepat untuk proses ATC ini berdiri sesuai dengan undang-undang penerbangan. Sekarang belum ya? Belum ya. Sekarang mereka lagi proses untuk ini menjadi satu badan usaha sendiri yang mempunyai, sehingga mereka bisa terintegrasi dengan ATC yang lain. Nah, ini sementara berlangsung. Ya baik, kita saat ini Bapak juga sudah terhubung dengan Presiden Indonesia Air Traffic Controller Association atau IATCA, Pak Igusti Ketut Susila. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ketut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ketut, Anda punya komentar tentang insiden ini. Ini insiden yang memang tidak menimbulkan bahaya yang sudah nyata, tapi ini menimbulkan kecemasan Pak. Bagaimana keamanan, keterandalan sistem pengendalian udara bukan hanya di Cengkareng, mungkin jangan-jangan di bandara lain juga bisa kejadian seperti ini. Bagaimana Pak Ketut? Ya, sesungguhnya kalau ini terjadi di Soekarno-Hatta, ini juga bisa terjadi di bandara yang lain. Kemudian di dalam sistem itu, ATC itu adalah sebagai user. Jadi dia menggunakan listrik dan sebagainya itu dengan teknologi yang sangat canggih, kita baru bisa bekerja kan begitu. Jadi kalau dia rusak, kita nggak akan bisa melakukan tugas kita dengan baik. Nah, untuk itu karena ini kaitannya dengan safety, itu buat ATC itu saya setuju dengan bapak-bapak tadi bahwa semua peralatan itu mestinya redundant. Kalau yang satu mati, maka yang lain harus berfungsi. Sistem keamanan berlapis ya Pak Ketut ya? Berlapis ya, betul. Apalagi kita kaitannya dengan keselamatan. Nah pada saat dia radar, tadinya kita ngontrol dengan sistem radar menjadi tidak radar, di sini buat ATC itu memerlukan effort yang sangat signifikan. Pak Ketut, sebetulnya pemeliharaan alat khususnya UPS itu tanggung jawab siapa Pak? Apakah dari ATS atau ATC atau pihak Angkasa Pura atau siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab memelihara alat itu Pak?